Ya. Ya, kameranya yang diaktifkan, mikrofonnya dikasih mode. Ya. Belum. Tes. Tes, tes. Masuk kah? Oh. Tes. Ya, belum. Tes. Sudah kan? Tes, tes, tes. Masuk? Oh iya.
Suaranya agak pelan, Bu Melani. Tadi suaranya dari Bu Reni kencang tadi, coba. Iya, dari Pak Egi juga jelas sekali. Cuma dari Ya, Bu Reni suara keras ini. Di tempat Bu Melani yang agak kecil. Tes. Tes. Ya, Suster terdengar jelas. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Iya, cuma tempat Bu Melani nih yang pelan, Bu Mel. Ya, tes, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Melani. Ya, selamat pagi Pak Egi. aktifkan kamera. Ya, selamat pagi Suster Kepala Sekolah, Pak Egi dan rekan-rekan guru sekalian, serta staf tata usaha, dan siswa-siswi yang kami cintai. Ya, tanpa membuang-buang waktu atau mempersingkat waktu, kita langsung ada dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara daring atau online SMA YPPK Santo dan Bosco Fakfak tahun pelajaran 2021-2022. Ya, kita langsung di kegiatan selanjutnya. Tetapi kita sebelum lanjut dalam kegiatan selanjutnya, saya ingin memastikan beberapa hal teknis yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Yang pertama, jangan lupa di masa pandemi ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker. Kemudian bagi anak-anak sekalian, mohon selama kegiatan berlangsung, videonya diaktifkan dan audionya dinonaktifkan agar suara Anda tidak kedengaran keluar pada saat yang lain sedang berbicara. Kemudian nanti pada saat pemateri memberikan materi, diharapkan untuk menyimak dengan baik. Nanti ada sesi tanya jawab yang Ibu buka. Diharapkan jika Anda tidak memahami, Anda dapat bertanya. Anda bertanya dapat menggunakan beberapa alternatif. Yang pertama, Anda bisa lihat di layar monitor, laptop atau komputer Anda atau di HP Anda, ada tombol reaction. Di reaction itu Anda dapat klik di bagian raise hand jika Anda ingin bertanya nanti, atau Anda bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Jadi jangan takut-takut atau ragu untuk bertanya.
Dan mohon diperhatikan audionya agar selama pemateri atau Ibu berbicara, tidak ada yang lain yang mengeluarkan suara. Mohon perhatikan ruangan yang Anda pakai agar tidak kedengaran suara yang ada di samping kiri kanan Anda. Ya, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, diharapkan Suster, Bapak Ibu Guru, Pak Egi, dan anak-anak sekalian untuk mengambil posisi siap dan lihat ke depan. Ya, selesai. Selanjutnya kita ada dalam doa pembuka. Baik, Suster Kepala Sekolah, Bapak Egi, para Dewan Guru dan juga staf tata usaha, serta siswa-siswi
sekalian, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Izinkanlah saya untuk memimpinnya dalam ajaran dan iman Katolik. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu hingga saat ini. Terima kasih pula ya Tuhan, atas perlindungan serta penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami akan membuka dan memulai seluruh rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS kami SMA YPPK Santo Don Bosco Fakfak tahun pelajaran 2021-2022 yang akan kami lakukan secara virtual. Ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah para panitia, pemateri, dan seluruh siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ini, baik dari rumah maupun di sekolah. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga kegiatan kami ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, dengan segala kerendahan hati, ampunkanlah semua kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat kepada sesama, terlebih telah menyakiti hati-Mu. Akhirnya ya Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bu Desi yang sudah membawakan kita dan membuka kegiatan kita dan beralaskan akan doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, kita masuk dalam sambutan sekaligus pembukaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring atau online SMA YPPK Santo Don Bosco Fakfak oleh Suster Kepala Sekolah Dr. Anda Suster M. Fransini, OSF, saya silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, para wakil kepala sekolah, semua Dewan Guru SMA YPPK Santo Don Bosco Fakfak, dan yang kami hormati juga para orang tua atau wali dari siswa-siswi kami, dan yang kami banggakan, Ananda, para peserta MPLS siswa-siswi kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Terlebih dahulu, selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kita kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan MPLS ini dengan penuh semangat. Pertama-tama, perkenankan juga saya mengucapkan selamat datang kepada para siswa-siswi kami kelas 10 yang baru, dan juga kepada para orang tua atau wali yang mendampingi kalian semua, dan selamat bergabung
dalam keluarga besar SMA YPPK Santo Don Bosco Fakfak ini. Perlu saya sampaikan sejak awal bahwa keberhasilan secara maksimal dari putra-putri kita ini banyak tergantung dari segitiga komponen kerjasama pendidikan, yaitu pertama pihak sekolah, kedua pihak orang tua atau keluarga, dan yang ketiga adalah pihak siswa. Kalau siswa sungguh-sungguh berjuang, belajar dengan baik, dan keluarga mendukung, terlebih orang tua, dan juga sekolah berusaha memberikan pendidikan yang baik, pasti anak-anak kita ini akan berhasil. Oleh karena itu, sejak awal saya mengajak kita semua untuk kuat, bersatu, bekerja sama, berjuang demi keberhasilan anak-anak kita ini. Juga perkenankan saya mengaturkan limpah terima kasih kepada panitia MPLS di bawah pimpinan Ibu Reni SPD dan semua guru yang terlibat di dalamnya. Karena mereka ini sudah mempersiapkan kegiatan MPLS ini secara virtual. Mengapa secara virtual? Ya, karena kita saat ini masih berada dalam suasana prihatin. Pandemi COVID-19 masih meningkat dengan pesat. Maka kita perlu ikut ambil bagian dalam memutus mata rantai COVID ini dengan melaksanakan atau mematuhi prokes secara ketat. Juga kita tidak boleh berkerumun atau berkumpul. Oleh karena itu, kegiatan MPLS ini kita laksanakan secara virtual. Juga KBM kita yang mendatang dalam beberapa waktu juga akan dilaksanakan secara online. Sambil menunggu instruksi dari pemerintah atau para pemimpin kita, kalau sudah diizinkan baru kita akan mulai sekolah dengan tatap muka. Tapi anak-anakku yang tersayang, kita bersyukur karena para guru kita
Tes. Mohon maaf anak-anakku tersayang dan para orang tua. Kita banyak mengalami gangguan dari jaringan internet kita ini. Maka kita bersabar. Baik, saya akan lanjutkan sedikit. Anak-anakku tersayang, meskipun kita mengikuti kegiatan secara online dan banyak kendala, namun kita bersyukur karena para guru kita telah mempersiapkan kegiatan MPLS ini dan juga kegiatan-kegiatan KBM mendatang dengan menggunakan Zoom. Itu berarti para guru kita dapat berinteraksi, berdialog, berdiskusi, dan saling sharing, saling tanya jawab, dan berkomunikasi langsung timbal balik dengan anak-anak. Meskipun hanya sebatas di depan layar kaca. Dan juga para guru kita dapat mengontrol kehadiran siswa dan partisipasi aktif dari siswa. Maka anak-anakku tersayang, kalian ini ya sedang masa muda zaman now dan juga zaman milenial. Itu berarti kalian itu jauh lebih canggih, lebih mudah mengikuti perkembangan medsos, perkembangan alat-alat teknologi. Maka Suster menghimbau, mari kita gunakan alat-alat teknologi ini dengan tepat, dengan cerdas. Untuk itu, Suster mohon, satu, kalian berusaha join secara aktif dalam pembelajaran online dari para guru. Kedua, coba mencari tambahan ilmu dengan belajar dari ruang guru atau dari rumah belajar. Ketiga, coba sering menonton video atau film yang bersifat mendidik, terlebih yang menggunakan bahasa asing. Karena ini akan memperluas wawasan kalian dan juga memampukan kalian untuk berkembang dalam menggunakan bahasa asing. Nah, anak-anakku tersayang, kita semua tahu bahwa sekolah kita dikenal oleh masyarakat sering menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi, disiplin, dan bertanggung jawab. Siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin dan calon tokoh-tokoh masyarakat di masa depan. Kalian sekarang sudah memilih SMA Don Bosco. Maka Suster mohon, jadikan sekolah ini sebagai rumah kedua kalian. Menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan menempa diri. Sehingga kalian dapat menjadi pribadi yang unggul dalam prestasi, unggul dalam iman, unggul dalam karakter. 3 pilar inilah yang akan mengantarkan kalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa depan nanti. Dan anak-anakku tersayang, kalian sekarang sudah SMA, sudah memasuki fase dewasa tahap awal. Oleh karena itu, mari terus berjuang untuk lebih belajar hidup mandiri, bertanggung jawab, disiplin, karena ini sungguh-sungguh kunci keberhasilan kalian mendatang. Baik, selamat mengikuti MPLS ini dan Suster berharap dengan mengikuti MPLS ini, dari tadi nggak nyambung. Dengan mengikuti MPLS ini, Suster berharap kalian
mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, menemukan teman-teman baru, menemukan guru-guru baru yang nantinya bisa menjadi guru-guru favorit atau idola kalian, dan juga mengenal seluruh komponen pendidikan di sekolah, termasuk norma, budaya, tata tertib sekolah, dan lingkungan sekolah. Dan juga Suster memohon kepada para orang tua untuk mendampingi putra-putri kita ini supaya sungguh-sungguh dapat mengikuti semua pembelajaran online ke depan dengan konsentrasi dan dengan serius. Baik, sekarang tiba saatnya Suster akan membuka MPLS ini secara resmi. Dengan bantuan Tuhan, saya membuka kegiatan MPLS SMA YPPK Santo Don Bosco tahun ajaran 2021-2022 secara resmi. Baik. Tak lupa kita terus berdoa. Semoga COVID ini cepat lenyap dari muka bumi dan kita bisa belajar kembali dengan tatap muka seperti sedia kala. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Suster Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan MPLS kita di hari ini untuk tahun pelajaran 2021-2022. Semoga apa yang disampaikan Suster dapat kita pahami dan kita laksanakan. Ibu mengutip 3 kata yang disampaikan Suster, kita harus unggul dalam karakter, iman, dan prestasi. Jadi Ibu harapkan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, walaupun kita di masa pandemi seperti ini, tetapi kita tidak down dalam belajar, tetapi kita dapat memanfaatkan teknologi yang semakin canggih untuk kita tetap terus belajar dan mencapai prestasi yang lebih baik. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam materi, dan materi yang akan dibawakan hari ini ada 3 pemateri. Mungkin sebelum kita ada dalam sesi materi, Ibu mungkin akan memperkenalkan pemateri-pemateri kita terlebih dahulu, agar ketika nanti pemateri memberikan materi, kalian sudah tidak canggung untuk bertanya. Ya, mungkin untuk pemateri yang pertama, Ibu perkenalkan dulu, ada Ibu Nelly Bintoen, SPD. Ya, ini Ibu Nelly Bintoen, SPD ya, yang akan membawa kita dalam materi pengenalan kurikulum sekolah dan tata tertib sekolah. Selanjutnya, pemateri yang kedua ada Pak Egidius Sunusmo, LLT, ELT, yang biasa kita sapa dengan Pak Egi. Hai Pak Egi. Ya, selamat pagi untuk Pak Egi. Akan membawakan kita dalam materi motivasi belajar buat siswa di masa pandemi. Dan yang terakhir ada materi wawasan Wiyata Mandala dari Ibu Selviana M. Rafra, SPD. Ibu Selvi. Sekali lagi Ibu ingatkan agar kita tetap fokus, video tetap diaktifkan dan audio dinonaktifkan agar kalian lebih fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri di hari ini. Ya, kita langsung saja untuk ke pemateri yang pertama,
pengenalan kurikulum sekolah dan tata tertib sekolah. Ibu Nelly Bintoen SPD, saya silakan. Ya, sambil menunggu materi yang akan disajikan atau disiapkan oleh Ibu Nelly, Ibu mau kasih ingat hal teknis. Nanti ketika materi selesai disampaikan, mohon diperhatikan jika ada yang ingin ditanyakan. Ibu ulangi, ada tombol reaction di bawah ini. Ya, ada tombol reaction. Anda boleh klik raise hand. Itu artinya Anda angkat tangan ya. Raise hand jika Anda ingin bertanya, atau bisa juga di kolom chat. Boleh tuliskan atau ketik apa yang ingin Anda tanyakan, yang Anda kurang pahami dari yang disampaikan oleh pemateri kita di hari ini. Dan jangan lupa kalau sudah selesai bertanya, untuk kembali mengklik tombol lower hand. Supaya jangan sampai Ibu pikir Anda mau bertanya terus, karena kalau tidak klik lower hand berarti tangan Anda di atas terus ya. Jadi mungkin itu diperhatikan agar Anda bisa bertanya dengan baik. Dan tidak usah takut atau malu dalam bertanya. Bapak Ibu ini yang nanti akan mendampingi Anda selama belajar ketika kita bisa tatap muka. Jadi apa yang disampaikan mungkin kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Tes, tes. Tes. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Bu. Ibu Nelhy sudah terdengar suaranya. Baik, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Materi kita yang pertama itu tentang pengenalan kurikulum 13 dan nanti akan dilanjutkan dengan tata tertib sekolah. Ya, baik, saya akan mulai. Kepada yang terhormat Struktur Kepala Sekolah dan juga Dewan Guru yang hadir dalam Zoom ini, dan hormat saya kepada Pak Egi yang sudah banyak membantu kami dalam Zoom ini, dan juga kepada anak-anakku sekalian, siswa baru, selamat bergabung di SMA Don Bosco. Dan saya akan memperkenalkan diri saya karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi tadi sudah Ibu Melani sampaikan, saya adalah Ibu Nelly Bintoen. Kemudian saya mengajar itu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Lalu ada juga dipercayakan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ya, itu mengenai Ibu. Jadi kalau nanti di sekolah silakan panggil Ibu dengan Ibu Nelly saja. Saya sudah berkeluarga, anak 2, suami 1. Oke, itu saya ya. Baik, sekarang kita akan masuk dalam materi tentang pengenalan kurikulum 13. Nah, kalau dikatakan kurikulum pasti semua sudah tahu ya, kalian juga di SMP itu udah tahu.
Ya. Nah, kita di SMA Don Bosco kita akan melihat apa itu kurikulum 13. Kurikulum 13 ini itu biasa singkatan, tapi sebenarnya itu kurikulum itu 2013. Pengertiannya itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum 2006. Ya. Jadi kenapa dikatakan kurikulum 13? Karena dia ditetapkan itu tahun 2013. Ya, itu yang kita akan pakai. Lalu kemudian, apa isi daripada kurikulum 13? Pengertiannya tadi sudah ya, di atas. Kemudian kita lanjut saja. Yang berikut itu adalah aspek-aspek yang dinilai atau yang dipelajari dalam kurikulum 13. Yang pertama itu adalah aspek pengetahuan atau kognitif, ya. Kemudian aspek keterampilan psikomotoriknya. Kemudian yang ketiga aspek sosial atau perilaku. Yang keempat itu adalah aspek spiritual. Nah, kalau kalian di SMP kan biasa ada lihat itu ada KD, ada KI, ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya KI itu kompetensi intinya biasanya KI 1.1 ya ada, berarti GKD lagi itu aspek misalnya itu spiritual, ya. Itu contohnya, ya. Oke. Kemudian kita masuk yang berikut tentang struktur kurikulum, ya. Struktur kurikulum ini itu ada mata-mata pelajaran yang kalian nanti akan peroleh di SMA Don Bosco. Jadi kalian ketahui untuk saat ini SMA Don Bosco itu ada 2 jurusan, ya. Ada 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS. Jadi jurusan bahasa belum, ya. Nanti mungkin suatu saat kalau Tuhan berkenan kita akan buka, ya. Nah, untuk saat ini SMA Don Bosco itu ada 2 jurusan, jurusan IPA dan IPS. Nah, kemudian pelajaran-pelajaran yang ada pada SMA Don Bosco itu dibagi atas beberapa, ya. Yang pertama itu kelompok wajib. Kelompok wajibnya itu ada 2, yaitu wajib A, bagian A, pelajaran yang ada di situ pada kelompok A itu agama. Jadi di sebelah ini, di sebelahnya pelajaran ini ada kelas, ya, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi pelajaran agama itu sebanyak 3 jam. Ingat ya, jam pelajaran di SMA itu 1 jam selama 45 menit. Berarti kalau agama di kelas 10 ada 3 jam, itu berarti 3 kali 45 menit, ya. Kemudian wajib yang kedua itu PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu 2 jam, ya. Nah, saya tidak perlu jelaskan lagi, kalian bisa lihat udah mengerti di atas tadi. Kemudian berikutnya pelajaran wajib itu ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini cukup banyak, ya, jamnya itu 4 jam, berarti 4 kali 45 menit, semua kelas, semua tingkatan kelas. Lalu kemudian bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini 2 jam, berarti 2 kali 45 menit, ya. Kemudian yang berikut, yang kelima, pelajaran yang kelima itu ada namanya matematika. Jadi kita biasa sebutnya matematika wajib. Ini juga jamnya banyak, 4 jam. Berarti 4 kali 45 menit. Kemudian yang keenam, pelajaran wajib bagian A yang keenam itu adalah sejarah Indonesia. Itu ada 2 jam. Berarti 2 kali
45 menit. Ya, itu bagian A. Ya, maksudnya ini wajib, baik dia IPA maupun IPS itu wajib ya mempelajari pelajaran ini. Kemudian bagian kelompok B yang wajib juga itu ada 3. Itu yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh itu seni budaya. Jadi seni budaya ini ada seni musik, seni tari, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ke-8, penjas atau pendidikan jasmani dan olahraga. Itu ada 3 jam, ya. Semua tingkatan 3 jam. Kemudian yang ke-9, nah ini pelajaran ibu. Yang ke-9 itu prakarya dan kewirausahaan. Ini sebanyak 2 jam, berarti 2 kali 45 menit. Nah, kalau prakarya ini biasa kita singkat saja PKW, ya, itu. Kemudian yang kelompok ketiga atau namanya kita biasa sebut kelompok peminatan. Nah, ini baru tahu untuk kalian. Nah, kelompok peminatan ini dulunya biasa pakai kalau saya jelaskan jurusan, ya, jurusan. Kelompok peminatan. Sekarang tidak bilang disebut lagi jurusan, tapi itu namanya kelompok peminatan. Yang bagian C, jadi kalian nanti yang masuk di IPA, ya, di kelas IPA 10 IPA, ya, itu akan mempelajari ini, ya. Yang pertama ada namanya matematika. Tadi juga ada di atas ya, tapi itu matematika wajib. Nah, kalau yang ini, yang ke-10 ini namanya matematika, tapi matematika peminatan namanya ya, biasanya matematika jurusan. Lalu kemudian yang ke-11 ada biologi. Kemudian ada pelajaran fisika, ada pelajaran kimia. Ya, masing-masing ini 4 jam. Berarti 4 kali 45 menit. Ya, untuk anak IPA. Berikut kita masuk ke kelas IPS atau peminatan pada jurusan IPS. Kalian yang nanti masuk di IPS akan mempelajari 4 juga ya. Yang pertama itu sejarah, 4 jam juga ya. Kemudian ada pelajaran ekonomi. Kemudian ada pelajaran sosiologi. Lalu kemudian ada pelajaran geografi. Ini juga masing-masing 4 jam, 4 kali 45 menit. Ya, jadi kalian paham ya. Jadi ini sebelah sini, ini IPA. Ya, yang IPA bagian C-nya. Kemudian yang di sebelahnya itu adalah IPS. Lalu berikutnya, kelompok yang lain itu ada namanya kelompok lintas minat. Nah, lintas minat ya. Lintas minat di kelas IPA itu saat kamu nanti di kelas 10, anak IPA itu juga akan mempelajari pelajaran ekonomi, sosiologi, dan geografi. Itu namanya lintas minat. Sekalipun kalian anak IPA atau di kelas IPA, tetap mempelajari namanya lintas minat. Ada 3, di SMA Don Bosco ini ada 3. Lalu kemudian untuk di lintas IPS yang sebelahnya itu juga ada 3. Biologi, kimia, dan fisika. Nah, tetapi dia jamnya beda kalau lintas minat di kelas 10. Itu jamnya adalah 3 jam. 3 kali 45 menit. Ya. Begitu ya, jelas ya? Ya, itu lintas minat. Ya. Kemudian untuk ini kelas 10. Kalau nanti di kelas 11 dan 12 itu lintas minatnya 1 saja. Jadi kalian di kelas 10 ini ada 3 ya, 3 mata pelajaran. Lalu kemudian bagian
berikutnya yaitu pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini di SMA Don Bosco itu wajib, itu adalah pramuka. Ini wajib ya, 10, 11, dan 12. Itu pelajaran pramuka, ini wajib. Nah, kemudian yang kedua pengembangan diri itu pilihan. Jadi terserah kalian itu minatnya kemana atau hobinya kemana. Itu di SMA Don Bosco ada drum band, ada melukis, ada paduan suara, dan ada olahraga. Itu pengembangan diri. Lalu kemudian ada tambahan lagi untuk kita pengembangan diri itu nanti ada pada guru BK, ada BK, bimbingan konseling. Lalu kemudian ada marsudirini. Kita mempelajari, kalian juga mempelajari pelajaran marsudirini. Ya, karena mengingat pandemi ini, maka kita sederhanakan saja. Jadi marsudirini itu biasanya kita masukkan saja ke pelajaran agama, ya, karena masa pandemi. Sekarang kita akan masuk ke dalam berikutnya, yaitu tentang KKN. Kalian sudah tahu kan KKN itu apa? Waktu SMP biasanya KKN ini nggak asing lagi buat kalian. KKN itu kriteria ketuntasan minimal. Nah, kalau misalnya kalian waktu lihat raportnya, kalau tidak mencapai KKN berarti kan tidak tuntas, toh? Nah, tapi kalau di atas KKM berarti itu sudah tuntas. Nah, kita untuk semester 1 ini, kelas 10 untuk kalian, semester itu kan ada 2 nih. Ada ganjil dan ada genap. Nah, kalian nanti kelas 10 itu KKM-nya 70, ya. Kelas 11 juga begitu, dan kelas kakak-kakak kalian. Itu ya tentang KKM. Jadi Ibu tidak perlu jelaskan lagi tentang KKN itu. Lebih lanjut. Berikut, kita masuk ke penilaian. Nah, apa yang dinilai? Ya, bagaimana itu? Nah, kita mau melihat di sini bahwa di SMA Don Bosco, di dalam kurikulum SMA Don Bosco, penilaian itu ada beberapa. Ya, yang pertama penilaian harian. Jadi penilaian harian ini itu selama proses pembelajaran. Jadi kita nilai di situ, ya. Atau tugas-tugas yang diberikan oleh setiap guru mapel itu akan dinilai. Jadi jangan kalian pikir sudah cuma nikah atau nanti semester, tidak. Tapi ada namanya penilaian harian. Penilaian harian ini adalah selama proses pembelajaran Oke, halo? Halo, Ya, boleh dilanjut. Oke, mohon maaf ya. Ini karena kesalahan teknis, ya itulah kita fakta ya. Baik, Ibu jelaskan sampai di mana tadi? KKM ya. Oke. KKM
Itu kan kalian udah tahu ya, KKM paling nggak asing lagi, KKM buat kalian. Kalian udah tahu kan, kalau KKM-nya 70, berarti kalau tidak nyampe KKM berarti tidak tuntas, ya. Lalu kalau di atas KKM berarti kalian tuntas, ya. Nah, untuk kita kelas 10 semester ganjil kan ada 2 semester nih. Ada ganjil dan ada yang genap. Nah, untuk ganjil ini kelas 10 itu 70. Kelas 11-nya 71. Lalu kelas 12-nya 72. Nah, gitu ya. Lalu berikut ada penilaian. Nah, penilaian ini tolong kalian perhatikan ya. Penilaian di SMA Don Bosco itu ada beberapa. Yang pertama, itu penilaian harian. Penilaian harian ini itu selama proses belajar itu juga kita nilai. Lalu kemudian tugas-tugas. Jadi setiap guru itu ada penilaiannya tersendiri. Ya, tugas-tugas. Lalu kemudian yang kedua, kita mengadakan penilaian tengah semester. Jadi pas pertengahan semester, kalau misalnya kita lagi sekarang ini sudah mulai 3 bulan dari itu kita adakan penilaian. Itu biasa disebut penilaian tengah semester atau mid. Lalu kemudian berikut penilaian akhir semester atau istilah sekarang namanya PAS. Ya, kalau dulu bilang ujian semester. Ya, PAS. Lalu kemudian yang berikut itu adalah penilaian akhir tahun, penilaian akhir tahun ya, seperti itu. Kemudian saya lanjut tentang kenaikan kelas. Oke, kenaikan kelas itu persyaratannya, syaratnya apa saja kalau di SMA Don Bosco ya? Kalian harus tahu ya. Nah, ini ada Permendiknasnya nomor 23 tahun 2016. Kalau di SMA Don Bosco kita punya kriteria atau syarat kenaikan kelas, itu yang pertama sikapnya harus minimal B atau baik. Ya, itu kan kalau tadi kan aspek yang dinilai itu kan ada sikap ya. Jadi ada A itu sangat baik, kemudian B baik. Tapi kalau sikap kalian itu C, itu otomatis tidak akan naik ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, menyelesaikan program pembelajaran. Jadi harus ikut ya. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi, kita lagi PJJ nih. Nah, pelajaran jarak jauh, berarti kalian harus ikut dan menyelesaikan ya. Kalau diberikan tugas nanti ikut. Begitupun juga dengan kehadiran. Kalau dulu kan tatap muka kita bisa absen. Nah, kalau sekarang dalam online ini ya akan nanti ada absen yang kalian harus isi dan kita bisa lihat ini siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir ya. Nah, berikut mengikuti ujian semester. Mengikuti ujian semester ini mengikuti PAS ya. Jadi penilaian akhir semester. Nah, nanti kalian ikut baik itu luring maupun itu daring. Kenapa luring dan daring? Kemarin itu kan kita pakainya e-learning. Ya, nah ada juga di kalau yang luring kan tidak semua teman-temanmu punya yang bisa mengakses internet atau punya data. Jadi kita kombinasikan ya seperti itu. Lalu kemudian berikut syarat yang berikutnya itu minimal atau nilai mata pelajaran minimal 3 yang tidak tuntas ya. Baik itu semester 1 maupun semester 2 atau semester ganjil dan semester genap. Jadi kalau sudah 4, ya bye-bye, nggak naik kelas. Ya kan? Seperti itu. Ya. Lalu kemudian ada lagi mata pelajaran peminatan. Kalau ada yang tidak tuntas, maka itu juga tidak naik. Ya, contoh tadi yang pada apa ya? Tadi ini misalnya ini pada peminatan ini yang 4 pelajaran. Nah, kalau misalnya ada salah satu daripada mata pelajaran ini yang tidak tuntas, maka secara otomatis kalian tidak naik kelas, ya. Jadi kalau jurusan IPA ini ada 4, matematika, biologi, fisika dan kimia. Ya, satu saja itu tidak tuntas, ya. Begitupun juga dengan pelajaran IPS ya.
Oke, itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir ini adalah rapat dewan guru, ya. Jadi jangan kalian pikir, oh naik kelas itu cuma wali kelas saja yang berperan, tidak. Kita harus rapatkan semua, baik itu kepala sekolah maupun semua guru. Oke, jadi ini adalah syarat-syarat kenaikan kelas, ya. Jadi harus kalian perhatikan ini. Berikut, kita kurikulum di masa pandemi ini itu kan tadi kan kurikulum 13. Nah, kurikulum masa pandemi ini adalah kurikulum yang disederhanakan, ya. Artinya Bapak Ibu guru ya, yang tadi pelajaran yang ada di atas tadi itu kita akan SMA Don Bosco Fakat itu kita menggunakan ada 2 ya. Tatap muka tapi bukan di dalam kelas. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan daring. Daring, ya kalau daring ini kan dalam jaringan ya, kalau nggak salah. Kemudian luring itu luar jaringan. Nah, untuk kalian siswa-siswi yang enggak bisa mengakses, yang tidak bisa mengakses internet atau enggak punya data, ya itu boleh datang ke sekolah. Ya, datang ke sekolah itu kita kan pembelajarannya itu dari Senin sampai hari Jumat. Silakan nanti di dalam kelas itu ada WA group. Jadi tolong kalian sampaikan nanti wali kelasnya ke wali kelas bahwa ibu nanti tolong saya nggak bisa dengan alasan ini. Berarti kamu masuk di luring ya. Nanti disampaikan ke wali kelas ya. Kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran kita secara daring. Daring itu kita menggunakan e-learning. Ada model ya yang model itu nggak pakai data. Ini kita sudah coba ya, sudah 1 tahun kita coba. Kemarin anak-anak kalian kalau sudah belas udah ikut. Kemarin juga sudah pakai ini. Lalu kemudian ada Zoom meeting. Nah, seperti ini ya. Kita nanti akan Zoom meeting ya. Nah, makanya setiap mata pelajaran nanti sewaktu-waktu kita akan meeting ya. Seperti itu, akan Zoom ya. Makanya anak-anak sekalian tolong aktif di dalam WA group ya. Semua WA group. Lalu kemudian ada juga Google Meet dan Classroom. Tetapi untuk saat ini kita menggunakan e-learning module dan juga Zoom. Ya, itu tentang kita selama masa pandemi ini. Ya, anak-anakku. Lalu kenapa? Karena kita ada tadi 5M-nya, kita itu harus mengikuti protokol kesehatan. Tadi suster kan bilang kita belum diizinkan, ya. Kita harus taat. Jadi anak-anakku sekalian, kita terpaksa ya, kita harus menggunakan jaringan pembelajaran jarak jauh, ya. Lalu kemudian yang saya juga perlu sampaikan di sini itu visi dan misi, moto dan tujuan SMA Don Bosco. Visi kita artinya ini mungkin waktu kalian masuk mendaftar di sekolah udah lihat ya, saat masuk lihat ada dipajang di depan ya, tapi mungkin tidak baca. Tapi saya ulangi lagi, kita visinya membangun sikap cerdas, disiplin, kreatif, beriman teguh dan cinta lingkungan sesuai tuntutan abad 21. Kemudian misi kita ada 4 ya, mengefektifkan KBM. Kemudian yang kedua, menumbuhkan jiwa estetik melalui seni dan budaya, meningkatkan kegiatan pembinaan iman, kemudian menjalin persaudaraan tanpa membeda-bedakan. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Moto kita, ya moto ini persaudaraan Fransiskan. Ini biasanya di dalam pelajaran Marsudirini. Nanti guru agama ya akan nanti membahas ini tentang persaudaraan Fransiskan ya. Kemudian tujuan SMA YPTK Santo Don Bosco ini ada 4 ya.
seperti itu. Menyelesaikan KPM, kreatif dan komunikatif, kemudian mengembangkan bakat dan kreativitas melalui ekskul, memprogramkan kegiatan pembinaan iman, kemudian yang keempat meningkatkan persaudaraan. Ya, saya kira sekian dulu tentang pengenalan. Ini sebenarnya materi yang saya bawakan ini sesingkat-singkatnya ya. Jadi nanti admin sekolah itu akan men-share itu lebih banyak, silakan nanti kalian baca di e-learning, itu jelas sekali di situ ya. Jadi ini cuma tarinya saja ya. Demikianlah pengenalan materi kurikulum 13 yang saya mungkin ada di antara kalian yang mau bertanya. Ya, terima kasih Ibu Nelly Bintoen yang sudah membawakan kita dalam materi pengenalan kurikulum sekolah dan tata tertib sekolah. Ya, di sini Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Ibu memberikan waktu 15 menit bagi yang ingin bertanya. 3 pertanyaan ya, bagi yang ingin bertanya, Ibu sekali lagi ingatkan, ada tombol reaction, boleh klik raise hand, atau bisa di kolom chat. Ya, di sini Ibu sudah lihat ada Martinus Vandriko Jompe IH, yang sudah raise hand ya, Martinus. Martinus bisa dengar suara Ibu? Martinus Vandriko Jompe IH. Ya, bagi siswa-siswi yang lain yang ingin bertanya, boleh raise hand atau ketik di kolom chat. Ya, Vera Iba ingin bertanya kan? Boleh di open mic atau open audio. Vera Iba. Ya, boleh diklik di mute. Ya, ingin bertanya kah Vera Iba? Iya. Sebentar ya Vera, untuk Martinus boleh klik lower hand biar tidak. Ya, Vera Iba boleh diaktifkan mute-nya biar Ibu mendengar audio atau suara dari Vera. Ya, Vera silakan. Vera Iba. Vera, apa yang mau ditanyakan silakan. Vera silakan. Ya, silakan sampaikan apa yang ingin ditanyakan. Ya, bagi yang lain yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Ya, jika memang nanti ada yang ingin ditanyakan, nanti diketik saja di kolom chat ya. Ya, selanjutnya Ibu masuk di materi yang kedua. Motivasi belajar buat siswa di masa pandemi oleh Pak Egidius Sunusmo ELT. Pak Egi, saya silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Suster Fransini sebagai Kepala Sekolah, lalu juga ada Ibu Reni sebagai Ketua Panitia MPLS, Ibu Melani juga sebagai pembawa acara kita pada hari ini, Ibu Nelhi, dan semua Bapak Ibu Guru yang mendengarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih semuanya, selamat pagi. Boleh dibuka mikrofonnya anak-anak. Selamat pagi anak-anak.
Pagi. Pagi Pak Guru. Selamat pagi. Pak. Oke, senang sekali bisa mendengar suara kalian walaupun hanya dari kejauhan ya. Oke, baik anak-anak sekalian, terima kasih sekali lagi sudah memberikan sapaan di pagi hari ini. Pagi hari ini Pak Egi akan memberikan sedikit pembekalan kepada kalian karena kalian baru saja memasuki dunia yang baru, yaitu dunia SMA. Ya, dunia SMA. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Suster sebagai pembukaan, bahwa ketika kalian sudah memilih di SMA, ya bukan di SMK, nah ya jadi pastinya ketika kemarin kalian dari SMP lulus sebenarnya ada dua pilihan, mau SMA atau SMK, ya. Nah, ketika kalian sudah memilih sekarang ini di SMA, maka kalian juga harus menyadari bahwa ketika nanti kalian lulus SMA, kalian akan melanjutkan kembali ke jenjang yang baru yaitu dunia perguruan tinggi. Sementara kalau SMK, ya, kalau tidak lanjut ke dunia perguruan tinggi, mereka memang dibekali dengan keterampilan sehingga mereka bisa langsung bekerja. Sementara kalau kalian belum dipersiapkan untuk langsung bekerja. Ya, itu maka penting sekali ketika kalian saat ini sudah memilih di SMA, maka pastikan kalian sungguh-sungguh ya untuk melihat jauh ke depan setelah 2 tahun yang akan datang, kalian akan melanjutkan kemana? Ya, ke jurusan apa yang kalian sukai dan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ya, dan minat bakat ini bisa terbantu ketika kalian sudah tes bakat minat. Ya, kemarin kalau tidak salah ingat Bu Reni sudah mengatakan bahwa kalian sudah ikut psikotes, ya, ikut tes IQ. Nah, itu salah satunya biasanya ada hasilnya. Kalian akan diarahkan kemana, ya? Oke, baik, anak-anak sekalian. Nah, sebentar sebelum kita memulai materi kita, nah ya, kita akan bermain terlebih dahulu ya supaya suasananya tidak terlalu tegang gitu ya. Dari awal sudah ada doa, sudah pembukaan dengan Suster, lalu juga barusan dengan Ibu Nelhi juga mengikuti kurikulum gitu ya. Wah, pastinya beberapa sudah ada yang aduh, ternyata begini, ternyata begitu gitu ya. Nah, tidak perlu terlalu tegang anak-anak sekalian, tetap rileks gitu ya. Kita bisa kita tetap bisa melewati semua cobaan ini terutama di masa pandemi gitu ya. Kalau kita punya semangat. Nah, itu pentingnya yang akan Pak Egi berikan sebentar lagi. Oke ya. Siap-siap saya akan memberikan ice breaking. Nah, kita akan bermain dengan ini dulu nih. Oke, baik. Sudah terlihat ya? Nah, cara menjawabnya anak-anak sekalian, saya minta kalian menjawabnya lewat kolom chat ya. Oke ya, bisa terlihat ya kolom chat kalian ya. Di bagian bawah layar kalian, baik yang memakai HP maupun laptop, itu pasti ada tombol ya, ada tombol unmute, ada tombol start video, ada partisipan dan ada tombol chat. Nah, silahkan yang belum diklik tombol chat, diklik dulu tombol chatnya biar kelihatan. Nanti akan muncul di samping kanan kalian layar chatnya. Oke, sudah kelihatan ya? Nah, silahkan kalian bisa menjawab ice breaking yang Pak Egi berikan di layar ini dengan cara mengetik di kolom chat. Oke, sudah siap ya? Oke. Pak Egi, Pak Egi audionya ke ya? Ya.
Maaf tadi ini ya. Jadi sekali lagi anak-anak kita akan tebak-tebakan dengan benua Eropa ya. Kemarin kita baru sepak bola, jadi pasti tahu lah ya sedikit banyak tentang negara-negara Eropa. Sudah siap ya anak-anak ya? Yuk kita mulai. Iya, kita akan segera mulai saja. Ketik jawabannya di kolom chat. Siap-siap. Oke, siap-siap. Ayo, siap-siap. Oke, waktunya 15 detik anak-anak. Ayo cepat. Silakan langsung dijawab. Dari 3 negara ini, mana yang paling luas wilayahnya? Apakah Portugal, Perancis, atau Spanyol? Silakan tebak saja. Tidak perlu takut salah. Iya. Wow, sudah banyak jawabannya masuk. Oke, sangat seru kelihatannya Bu Melani ya. Wah, banyak sekali anak-anak yang sudah menjawab. Ada Iya, yang bilang Pak. Spanyol katanya ya. Ada yang bilang apa tadi? Ada yang bilang Ada Prancis. Perancis. Ada yang bilang Portugal juga ini. Wah. Oke, waktunya sudah habis. Kita akan lihat manakah jawaban yang tepat. Dan ternyata jawaban yang tepat kali ini adalah Prancis. Ya, selamat yang sudah menjawab benar. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Anak-anak, ayo semuanya masih fokus ke PowerPoint. Iya. Pertanyaan kedua. Di antara negara Swedia, Slovenia, dan Inggris, mana yang paling luas wilayahnya? Inggris. Silahkan diketik. Wah. Oke. Wow, Inggris. Ini pasti senangnya kemarin dengan Harry Kane ini ya, Bu Melani ya. Jadinya jawabnya Inggris katanya ya. Oke, waktunya sudah habis. Dan kita lihat apakah jawabannya benar. Ternyata jawabannya benar adalah Swedia, bukan Inggris ya. Juga bukan Slovenia. Oke, pertanyaan ketiga. Ya oke, semuanya sekali lagi masih melihat ke PowerPoint ya. Semakin seru ini. Iya, silakan ditebak kembali. Manakah negara yang paling luas? Finlandia, Jerman, ataukah Denmark? Oke, hati-hati, jangan salah menebak. Ayo, oke, ada yang bilang Denmark, Jerman katanya. Iya, Finlandia juga ada yang menjawab kali ini. Oke, baik, waktunya sudah habis. Kita akan lihat apakah jawaban yang tepat. Dan jawaban yang tepat adalah Jerman. Oke, selamat yang sudah menjawab Jerman. Baik, anak-anak tinggal 2 pertanyaan lagi. Pastikan Anda tetap fokus ke dalam PowerPoint. Oke, pertanyaan selanjutnya. Antara Belanda, Rumania, ataukah Latvia yang paling luas? Oke, silahkan. Ayo ditebak. Iya, ada yang bilang Belanda, Rumania katanya. Oke, wah antara 2 nih. Kalau nggak Belanda, Rumania. Tidak ada yang menebak Latvia kayaknya ya. Kita lihat hati-hati, jangan sampai salah. Dan jawaban yang benar adalah Rumania. Iya. Oke, Reinhard KB sampai ya, jawaban saya salah. Oke, nggak apa-apa Reinhard ya. Tidak perlu kecewa ya. Ini hanya tebak-tebakan ya. Oke, dan yang terakhir yang ketiga. Sorry, yang terakhir ini, pertanyaan terakhir maksud saya ya. Silahkan. Polandia, Irlandia, ataukah Lituania yang paling luas? Oke, silahkan. Wow, ada yang bilang Polandia, Irlandia. Oke, katanya Irlandia katanya. Iya. Oke, Polandia. Oke, wah banyak nih yang Polandia nih ya. Oke, Irlandia juga ada beberapa. Tidak ada yang menjawab Lituania kayaknya ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk pertanyaan terakhir ini. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah ternyata Polandia. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kalian sudah bersemangat ya. Kalian sudah
menjawab pertanyaan dari saya. Baik, anak-anak sekalian, mudah-mudahan ice breaking tadi lebih memberikan semangat kepada kalian ya. Nah, sebagai sedikit hiburan ya, walaupun kita di tengah pandemi tetap bisa bersemangat. Baik, anak-anak sekalian, pagi hari ini Pak Egi akan sharing yang pertama ya, ada 2 materi utama yang akan Pak Egi berikan kepada kalian. Nah, yang pertama tentu saja tidak lain situasi yang sedang berkembang saat ini. Oke, sudah terlihat ya. Baik, anak-anak sekalian, semua orang saat ini mengalami situasi yang tidak nyaman, yang disebut pandemi COVID-19. Semua orang, bahkan tidak hanya di Indonesia, ya, kecuali seperti negara-negara yang wilayahnya kecil, contoh seperti Singapura, negara tetangga kita. Mengapa ya Pak Egi, kok Singapura lebih cepat ya untuk terbebas dari pandemi? Ya, di sana sudah bisa sekolah dibuka. Bahkan kalau kalian lihat kemarin di Eropa ya, kalau kita nonton pertandingan sepak bola Eropa, di sana sepak bolanya penontonnya sudah nggak pakai masker Pak Egi. Nah, benar nggak? Ya kan, kalau kalian perhatikan. Nah, anak-anak sekalian, kalian atau kita semua yang hadir di sini perlu sadar bahwa kita Indonesia tidak bisa disamakan seperti negara lain. Indonesia wilayahnya luasnya itu begitu luas dari Sumatera sampai Papua. Ya. Berbeda seperti di Singapura. Singapura itu jumlah penduduknya hanya lebih kurang sekitar 8 juta orang. Sementara Indonesia jumlah penduduknya lebih kurang sekitar 200-an juta orang. Ya. Maka coba kalau dilihat ya, berapa kali lipat dibandingkan Singapura. Ya kan, tidak ada apa-apanya ya. Maka kalau Singapura bisa cepat dapat vaksin, itu karena jumlah penduduknya sedikit. Sementara Indonesia jumlah penduduknya sangat banyak. Gitu ya, sehingga untuk mewujudkan vaksin yang bisa diterima oleh mayoritas warga masyarakat Indonesia perlu waktu yang lebih panjang juga. Ya, maka kita tetap bersabar ya. Seperti yang dikatakan suster tadi, mudah-mudahan kalau nanti sudah bisa diizinkan, kalian bisa kembali ke sekolah lagi tatap muka, tidak perlu pakai Zoom, tidak perlu pakai Google Meet, dan seterusnya. Nah, sambil menunggu itu anak-anak, Pak Egi akan berikan sedikit pengetahuan bagaimana kita bisa happy, kita tetap bisa bahagia ya dalam situasi apapun. Oke, kita lihat anak-anak ya. Nah, sorry. Silahkan kalian lihat anak-anak. Kalian sekarang ini ada di mana? Ya, kalian ada di zona pertama. Semuanya fokus ya ke layar Pak Egi ya. Tidak ada yang nunduk, tidak ada yang lihat ke tempat lain. Zona ketakutan, zona belajar, atau zona bertumbuh. Zona ketakutan artinya apa? Kalian masih merasa kecewa. Dikit-sedikit mengeluh, aduh, Bu Guru, Pak Guru, kenapa pakai Zoom? Kenapa pakai Meet? Kenapa mesti daring? Dan seterusnya. Itu artinya kita masih di zona yang ketakutan. Ya, zona yang masih belum terbiasa dengan situasi pandemi. Nah, lalu yang lebih baik lagi adalah zona belajar. Zona belajar di sini artinya apa? Kita sudah mulai beradaptasi. Ya, kita mulai beradaptasi, tidak perlu terlalu ketakutan, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, ya, tidak mudah juga untuk menyerah dalam situasi pandemi ini. Dan yang lebih baik lagi adalah zona bertumbuh. Nah, ini yang terakhir nih anak-anak, lihat ya. Zona bertumbuh. Jadi zona bertumbuh itu artinya apa? Zona bertumbuh itu artinya, ya, kalian lihat spotlight Pak Egi ya, yang warna merah ini ya. Sorry. Zona bertumbuh ini artinya adalah ketika kita sudah sungguh-sungguh terbiasa. Ketika Bapak Ibu Guru minta, ayo anak-anak buka kamera. Buka kameranya. Anak-anak silahkan kasih reaction jempol misalnya. Langsung cari mana reaction jempol dan seterusnya. Ya, ini artinya kita sudah terbiasa dengan apapun yang terjadi di situasi pandemi ini. Nah, siapa yang merasa seperti ini? Aduh, capek. Aduh, jenuh karena seharian harus lihat HP, lihat laptop, lihat komputer. Ya. Saya kira bukan cuma anak-anak SMA Don Bosco Fak-Fak saja ya yang merasakan seperti ini. Semua
siswa yang ada di Indonesia terutama, termasuk yang ada di Pulau Jawa, itu pun juga masih dalam situasi yang tidak nyaman. Ya, lanjut lagi. Nah, juga ada yang mulai kepalanya pusing. Nah, ya. Atau juga ada yang susah tersenyum. Nah, ini situasi-situasi yang membuat kita tidak nyaman. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, anak-anak sekalian, menurut fakta, ya, menurut fakta, ini bukan sekedar ilustrasi ya anak-anak ya. Dalam tubuh setiap manusia, termasuk kalian, kita dibekali oleh Tuhan, ya, semuanya tanpa kecuali, kita punya 4 hormon. Sekali lagi anak-anak, kita semuanya punya 4 hormon dalam diri kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing hormon ini fungsinya apa dan bagaimana cara meningkatkannya. Kita mulai dari yang pertama. Supaya kamu mudah ingat anak-anak, hormonnya singkatannya dari ETSO. Nah, jadi supaya nanti kamu ingat ya, singkatan ETSO. ETSO itu singkatan yang pertama adalah hormon endorfin. Ya. Nah, kamu bisa baca sendiri anak-anak, hormon ini seperti apa dan seterusnya. Pak Egi hanya secara singkat mengatakan bahwa bagaimana supaya kita bisa meningkatkan hormon endorfin ini. Cara meningkatkannya adalah salah satunya dengan rajin berolahraga. Nah, ya biasanya kalau kamu main olahraga, misalnya main basket, main sepak bola, main bulu tangkis, berenang, dan seterusnya, bersepeda, kita suasana hatinya juga akan happy, akan gembira. Nah, hormon endorfin ini yang nantinya akan bekerja dalam diri kita supaya kita tidak mudah stres. Oke ya, ini hormon yang pertama. Diingat baik-baik anak-anak. Lalu hormon yang kedua, dari huruf D, yaitu hormon dopamin. Ya. Nah, bagaimana dapat supaya meningkatkan hormon dopamin ini? Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, jadi kalau kalian selama ini jarang makan sayur-sayuran, ya, jarang makan ikan, dan seterusnya, sekarang silahkan kita mulai rajin makan makanan sehat ini supaya hormon dopamin kita semakin meningkat. Ya. Lalu yang ketiga, yaitu dari huruf S, ya. Singkatan apa ini? Yaitu hormon serotonin. Nah, salah satunya bagaimana supaya kita punya hormon ini lebih baik dengan cara rajin-rajin saling menyayangi. Nah, salah satunya apa? Dengan rajin memberikan pelukan kepada saudara kita. Ya, ingat ya, memberi pelukan kepada saudara kita, bukan memberikan pelukan kepada siapa? Kepada pacar. Itu belum boleh ya. Ya, kalau sama pacar boleh pakai kata-kata saja, misalnya saya mencintai kamu. Nah, itu pakai kata-kata masih boleh, tapi kalau pakai tindakan belum boleh ya. Nah, kalau Bapak Ibu guru yang sudah berkeluarga tentu saja boleh ya, memeluk pasangannya, memeluk anaknya, ya, memeluk kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Nah, itu akan meningkatkan, salah satunya adalah hormon serotonin. Nah, yang terakhir anak-anak sekalian, yaitu apa? Hormon oksitosin. Nah, salah satunya bagaimana meningkatkan hormon oksitosin ini? Salah satunya adalah dengan cara rajin-rajin melakukan hobi kita. Setiap orang kan punya hobi ya anak-anak ya. Nah, mungkin ada yang suka baca buku, mungkin ada yang suka juga misalnya apalagi, misalnya rajin merawat tanaman atau suka memelihara hewan. Nah, ya. Nah, itu juga bisa meningkatkan hormon oksitosin ini. Nah, jadi anak-anak sekalian, inilah kesimpulan utama kita pada hari ini, bagaimana bisa meningkatkan ya rasa bahagia kita supaya kita bisa bersemangat adalah dengan rajin-rajin melakukan 4 yang tadi itu. Oke ya? Baik, anak-anak sekalian, itulah materi pertama. Nah, sekarang materi yang kedua, sekaligus materi yang terakhir. Nah, anak-anak perhatikan ya, materi yang Pak Egi berikan, tolong kalian perhatikan, kalau perlu dicatat, atau kalian screenshot, kalau kalian pengen cepat ya mendapatkan materi Pak Egi, kalian screenshot. Kenapa? Karena nanti di akhir materi Pak Egi,
buat kalian yang rajin bisa mendapatkan hadiah dari Pak Egi. Oh ya. Kemarin Bu Melani, Suster dan Bapak Ibu guru sudah juga mendapatkan hadiah. Nah, sekarang giliran kalian nih. Ya, para siswa yang ingin mendapatkan hadiah, apa saja hadiahnya Pak Egi? Maka ikuti dengan baik nih. Pak Egi cuman tinggal punya waktu sekitar 15 menitan. Nah, ya. Perhatikan baik-baik apa yang bisa kalian harus lakukan supaya bisa mendapatkan hadiah ini. Oke ya. Nah, anak-anak sekalian, Pak Egi memberikan materi yang kedua ini seperti judul yang tercantum di layar Pak Egi ya, bagaimana menjadi pribadi yang berharga dan bisa berhasil atau sukses. Ya, ini tolong dibiasakan ya, tadi ya sudah diberitahu bagaimana supaya bisa join audio. Nah, ini juga tampilan video kita, anak-anak ya, supaya terbiasa melihat di bawah itu ya. Ada beberapa tombol yang bisa kalian manfaatkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi utamanya. Baik, anak-anak sekalian, setiap orang memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Ya, seperti tadi Pak Egi katakan bahwa ketika kalian sudah di SMA, kalian mau tidak mau, suka tidak suka, kalian setelah lulus SMA wajib melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, bisa milih yang D1, diploma 1, D2, D3 sampai dengan S1, sarjana. Ya, tergantung nanti kalian mau lebih cenderungnya yang kemana sesuai dengan apa yang kalian harapkan dalam cita-cita. Nah, sekarang Pak Egi akan memberitahu ya, bagaimana supaya kalian dengan mudah bisa dengan segera memutuskan, saya setelah lulus dari SMA lebih baik pilih jurusan ini. Misalnya gitu kan ya. Karena banyak sekali nanti jurusan yang bisa kalian pilih. Misalnya ada jurusan ekonomi ya, fakultas ekonomi ya, ada fakultas hukum, ada fakultas kedokteran, ada fakultas sastra, ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, ya, fakultas teknik dan segala macam, banyak banget pokoknya nanti ya. Mungkin nanti itu akan diberikan lebih banyak lagi dari guru BK ya, karena sebagai bagian dari pendampingan bimbingan karir. Oke, nah sekarang anak-anak sekalian kalian lihat ya, di sini Pak Egi akan menjelaskan secara ringkas menurut seorang ahli Amerika, namanya adalah Thomas Armstrong. Ya, dia membuat penelitian beberapa tahun yang lalu bahwa pada dasarnya setiap manusia, sekali lagi anak-anak perhatikan ya, setiap manusia, ya, yang artinya di sini manusia yang tidak memiliki kekurangan. Ya, kalau kalian sekolah di SMA Don Bosco, diilustrasikan kalian semuanya fisiknya sama, kemampuannya sama, standar, normal, ya, tidak memiliki kekurangan apapun, ya, dibandingkan mungkin kalau kalian lihat ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin kakinya misalnya saja kurang satu, ada yang tidak bisa mendengar, ya, yang disebut tuna rungu, tidak bisa melihat dan segala macam, itu berbeda. Ya, tapi kalau yang hadir di sini, saya pastikan kalian semuanya dalam kondisi yang sama dengan saya, dengan Bu Melani, sama juga dengan Bu Reni dan semua yang hadir di sini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, ya. Apa maknanya di sini? Nah, anak-anak sekalian, ketika Pak Egi bilang, ya, bahwa misalnya contoh ya, ternyata yang namanya Eka itu, Eka Widya adalah anak yang pintar, anak yang cerdas. Nah, biasanya ketika Pak Egi bilang begitu, kalian langsung berpikir seperti ini. Oh, berarti Eka itu pintar karena nilai pelajaran matematikanya bagus, tinggi. Betul nggak, anak-anak? Ya, rata-rata begitu ya pengetahuan kita ya. Termasuk juga mungkin orang tua kamu. Ketika kamu misalnya pulang ke rumah, Mah, Pah, aku dapat nilai bagus pelajaran matematika. Orang tua kamu bilang, wah, anak mama pinter, anak papa pinter. Tetapi sebaliknya, ketika kamu kembali ke rumah, ya, menunjukkan nilai pelajaran misalnya saja agama, ya, Mah, aku pelajaran agamaku nilai ulangannya dapat 95. Mungkin orang tua kamu kan bilang gini, oh, kalau pelajaran agama nilainya bagus sih biasa aja, gitu ya. Betul ya anak-anak ya. Nah, seringkali masih banyak gitu ya paradigma kita yang keliru.
bahwa seseorang dikatakan cerdas, dikatakan pintar, itu kalau dalam bidang-bidang tertentu dan biasanya dalam bidang-bidang matematika atau pelajaran eksakta, fisika misalnya gitu ya, atau pelajaran IPA, bahasa Inggris. Sementara kalau kamu pandai pelajaran agama, pandai juga pelajaran olahraga, itu seringkali dikatakan, ah itu mah biasa-biasa aja, semua orang juga bisa. Nah, sekarang ya kalian bisa lihat di sini bahwa pada dasarnya setiap manusia itu memiliki banyak sekali kecerdasan yang kalau mau diasah itu bisa mengantarkan pada kesuksesan masing-masing. Nah, kita lihat apa saja itu kecerdasannya. Oke ya, jadi sekali lagi juga di sini dikatakan bahwa tes IQ juga bukan harga mati, mengatakan kalau kamu nanti tes IQ-nya, psikotesnya nilainya tinggi, kamu pasti pintar, kamu bisa meraih ranking 1. Tidak. Ya. Kamu nilai IQ-nya bagus, tetapi kalau kamu tidak mau belajar, maka bisa jadi nilai pelajaran kamu juga tidak akan tinggi. Sebaliknya, buat kamu yang psikotesnya nilainya biasa-biasa saja, tapi kalau kamu rajin, kamu bisa mengalahkan teman kamu yang hasil tes IQ-nya lebih tinggi daripada kamu. Jadi sekali lagi diingat ya anak-anak ya, tes IQ bukan menjadi alat ukur yang mutlak bahwa kamu pasti bisa mendapat nilai bagus tanpa dibarengi dengan usaha, yaitu belajar. Oke, kita lihat nih sekarang anak-anak ya. Nah, silahkan dilihat anak-anak ya. Menurut Thomas Armstrong tadi dikatakan bahwa ada 8 jenis kecerdasan. Lihat baik-baik. Ada 8 jenis. Dan semua yang hadir di sini, semuanya punya ini. Tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Yang pertama adalah kecerdasan dalam bidang bahasa. Ya. Lalu yang kedua dalam bidang musik. Dalam bidang logika. Dalam bidang ruang. Lalu dalam bidang tubuh kinestetik. Dalam bidang antar pribadi. Dalam bidang intra pribadi. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Sekarang kita lihat satu persatu. Apa ciri-cirinya? Baik, anak-anak silakan lihat kembali ke layar. Ciri-ciri yang pertama, ya, kalau kamu suka membaca, kamu senang bercerita, menulis cerita puisi, belajar bahasa asing, ya, dan seterusnya. Nah, kamu bisa lihat di sini ya, ada cukup banyak. Ya. Nah, itu artinya kalian memiliki kecerdasan dalam bidang bahasa. Nah, di sini ya. Nah, ini contohnya. Nah, lalu kamu mungkin tanya, pekerjaannya nanti Pak Egi di masa depan seperti apa contohnya? Ini contoh-contoh pekerjaannya. Nah, lihat baik-baik ya. Kalau kamu punya ciri-ciri yang tadi ya, berarti kamu masuk dalam kecerdasan bahasa dan ciri-cirinya nanti kalau kamu pengen bekerja, inilah contoh-contoh pekerjaan yang bisa kamu pilih. Ya, lihat sendiri ya. Ada penulis, ada guru bahasa, menjadi pengacara, menjadi politikus, menjadi pembawa acara, MC, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke dalam yang kedua. Nah, ciri-ciri yang kedua, kecerdasan yang kedua. Kalau kamu suka bernyanyi, suka mendengarkan musik, memainkan alat musik, dan seterusnya yang ada di sini. Ya, nah, cukup banyak ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah kamu memiliki kecerdasan dalam bidang musik. Nah, lalu contoh-contoh pekerjaannya apa saja? Contoh-contoh pekerjaannya adalah ini. Nah, silakan dilihat sendiri. Ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang bisa kamu pilih seandainya kamu termasuk dalam bidang musik. Ya. Oke ya, ada penyanyi, ada penulis musik ya, ada guru musik ya, dan seterusnya. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga, kalau kamu suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan angka, ilmu pengetahuan, ya, senangnya menghitung, ya, senangnya bermain dengan menggunakan strategi tertentu, ya. Memperhatikan hubungan antara perbuatan dengan akibat, lalu juga suka main teka-teki silang, ya, dan seterusnya.
Ini artinya apa? Artinya kamu masuk dalam kecerdasan yang ketiga, yaitu kecerdasan dalam bidang logika. Nah, apa saja jenis-jenis contoh pekerjaannya? Contoh-contoh pekerjaannya, contohnya adalah ini. Ya, sebagai akuntan, sebagai astronot, wow, hebat ya. Sebagai insinyur, dokter, ilmuwan, dan seterusnya. Lanjut, sekarang yang keempat. Oke, yang keempat. Ya, apakah kamu lebih mudah mengingat wajah daripada nama? Nah, ya kalau misalnya kamu kenalan sama teman baru kamu, biasanya ada orang yang seperti ini ya. Wajahnya inget banget, tapi namanya siapa ya? Kok lupa gitu ya. Nah, suka menggambarkan ide dengan cara membuatkan sketsa dalam bentuk gambar. Ya, daripada kata-kata. Lalu suka juga bongkar pasang. Misalnya kipas anginnya rusak, terus kamu suka membongkar pasang. Ya. Lalu juga ada yang senang dengan menggambar-gambar di kertas, ya, di media-media lain. Ada yang juga suka nonton video, ya, film-film, ya, menggambarkan teka-teki dan seterusnya. Nah, artinya apa di sini? Artinya kamu memiliki kecerdasan yang keempat, yaitu kecerdasan dalam bidang gambar. Nah, apa saja contoh-contohnya pekerjaannya? Ini contoh-contoh pekerjaannya. Ya. Oke, silakan dilihat sendiri di situ ya. Ada ilustrator, ada insinyur sipil, ada desainer, ada sutradara, ya, ada pembuat film dokumenter ya. Ada juga yang artis efek khusus film dan seterusnya. Lanjut yang kelima. Nah, ini yang kelima ya. Suka bergerak dan aktif. Nah, ini kalau di sekolah gampang banget nih kelihatan ya, nggak bisa diem orangnya. Ya, senang berakting, senang meniru gerakan-gerakan orang lain. Nah, artinya apa? Kalian memiliki kecerdasan dalam bidang tubuh atau kinestetik. Nah, apa saja contoh pekerjaannya? Nah, masa depannya inilah contoh-contohnya. Jadi atlet, ya, jadi koreografer, jadi dancer, ya, jadi pesenam, jadi musisi, jadi ahli terapi, jadi guru olahraga dan seterusnya. Lanjut sekarang yang kelima. Ya, suka mengamati orang lain, mudah berteman, ya, mudah menawarkan bantuan ketika ada orang lain kelihatannya butuh bantuan, senang dengan kegiatan kelompok, ya, sering sekali menjadi juru pendamai. Nah, kalau ada teman yang berantem terus kamu pengennya mendamaikan, gitu ya, dan seterusnya di sini. Percaya diri ketika berjumpa dengan orang baru, ya, suka mengatur kegiatan untuk diri sendiri, mudah menerka bagaimana perasaan orang lain hanya dengan memandang mereka. Ini artinya adalah kamu memiliki kecerdasan yang disebut kecerdasan memahami sesama. Ya. Nah, contoh-contoh pekerjaannya apa? Inilah contoh-contoh pekerjaannya. Ya, ada antropolog, ada psikolog, wartawan, ya, HRD, ya, guru, pengacara, pekerja sosial, dan seterusnya. Oke, lanjut yang ketujuh. Ya, kalau kamu suka bekerjanya itu lebih senang sendirian daripada bekerja bersama-sama. Ya, lalu juga tidak terlalu mengkhawatirkan apa yang dikatakan orang. Ya, lalu kebanyakan mengetahui bagaimana perasaanmu sendiri. Lebih suka merenungkan tentang diri sendiri. Suka bikin diary, ya, bikin tulisan pribadi, catatan pribadi, dan seterusnya. Apa artinya di sini? Artinya di sini kamu memiliki kecerdasan dalam bidang memahami diri sendiri. Nah, apa saja contohnya? Pekerjaannya ini contohnya. Wow, ya. Jadi pendeta, ya, jadi pastor, jadi suster, biarawan-biarawati, jadi artis, ya, jadi sutradara, ya, jadi psikolog, jadi guru, penulis, dan seterusnya.
Oke, sekarang yang terakhir. Ya. Kamu suka binatang. Nah, nih ya. Mungkin suka ikan cupang mungkin ya, atau suka anjing, suka kucing ya. Atau juga kamu suka bercocok tanam. Ya. Peduli dengan alam lingkungan sekitarmu. Ya. Sukanya pergi ke pantai atau ke gunung. Ya, memperhatikan alam di sekitarmu dan seterusnya di sini. Ya, ini artinya apa? Ini artinya kamu memiliki kecerdasan dalam bidang naturalis atau kecerdasan alam. Nah, lalu pekerjaannya apa saja Pak Egi? Contoh-contoh pekerjaannya adalah ini, anak-anak. Ya, pelatih hewan, arkeolog, astronom, ahli biologi, ahli botani, chef atau koki, ya, ilmuwan, ahli geologi dan seterusnya. Oke, baik anak-anak sekalian. Itulah ya, ke-8 kecerdasan yang kita miliki yang kalau kita kembangkan bisa membawa diri kita menjadi orang-orang yang sukses. Jadi anak-anak sekalian, kesimpulan utamanya apa? Kesimpulan utamanya adalah apapun jenisnya, kamu jangan khawatir bahwa kamu tidak akan bisa hidup dengan hobi kamu, dengan minat kamu. Selama kita tekuni dengan baik, kamu akan bisa sukses. Seperti contoh gambar ini, ya. Kalian sekarang ada di awal tahun pelajaran. Kalian akan mendaki gunung untuk mencapai kesuksesan nanti di akhir tahun ajaran, yaitu bulan Juli tahun 2022. Nah, sekarang yang terakhir, ya silahkan anak-anak. Nah, ini adalah kabar gembira buat kamu. Tadi kan Pak Egi sudah bilang ya, akan ada hadiah buat kamu. Nah, silahkan kalian foto layar ini. Ya, kalian screenshot layar ini supaya kalian tahu apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa memenangkan hadiah dari Pak Egi. Ya, jadi tugas kamu adalah anak-anak setelah acara ini selesai, ya setelah acara ini selesai, kalian silahkan membuat ringkasan materi hari ini. Ya, ringkasan materi hari ini. Lalu caranya bagaimana Pak Egi mengumpulkan tugasnya? Caranya gampang, ada 2 cara. Yang pertama bisa kamu kirim lewat Instagram, kalau kamu punya Instagram. Ya, jangan lupa di tag itu nama Instagram Pak Egi, ya, Egidius Sunusmo. Atau kalau kamu tidak punya Instagram, kamu bisa ketik dan kirim email, ya, lewat email Pak Egi. Itu adalah alamat email saya. Pak Egi, paling lambat dikumpulkan jam berapa? Paling lambat dikumpulkan hari ini. Paling lambat jam 21 waktu Indonesia Timur, alias jam 9 malam. Nah, hadiahnya apa? 3 jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp50.000 dalam bentuk kuota internet. Yes. Oke, itulah dia anak-anak sekalian ya. Yang bisa kalian menangkan nanti, silahkan ya, nanti kalian buat tugasnya dan Pak Egi ucapkan profisiat, selamat ya, kalian sudah memilih di sekolah yang terbaik di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat ya. Dan semoga nanti suatu saat kita bisa berjumpa secara langsung ya, tatap muka ataupun juga masih lewat Zoom juga masih bisa kita lakukan. Oke, demikian materi yang Pak Egi bawakan. Mohon maaf agak kelewatan sedikit Bu Melani, 4 menit dari waktu yang diberikan. Semoga bisa berguna untuk anak-anak kita semua. Silakan Bu Melani dilanjutkan. Iya, terima kasih Pak Egi yang sudah membawakan materi bagi kita, terkhususnya bagi anak-anak kita tentang motivasi belajar buat siswa di masa pandemi. Ya, di saat ini seperti biasa, Ibu membuka sesi pertanyaan untuk 3 penanya, 15 menit. Jadi jika ingin bertanya, jangan lupa ada tombol reaction, boleh diklik raise hand bagi yang ingin bertanya, ataupun bisa menuliskan di kolom chat. Bagi yang ingin bertanya, Ibu tunggu, Ibu lihat yang sudah raise hand, atau bisa ketik di kolom chat.
Ya, bagi anak-anak tidak usah takut atau malu untuk bertanya. Betul, silahkan. Di Ayo sini, yang mau di sini bertanya. kita saling sharing. Nah, Pak Egi sudah siap menjawab apapun yang ingin Anda tanyakan. Jadi jika ingin bertanya, langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Ya, adakah yang ingin bertanya? Ya, Pak Egi kayaknya ini mereka takut, malu-malu kayaknya. Betul, masih malu-malu kayaknya ya. Tidak Masih apa-apa malu Bu karena Melani. Masih ya, baru-baru. mungkin Ibu ingatkan untuk tugas yang tadi sudah diberikan oleh Pak Egi, itu ada hadiah kuota internet ya Pak Egi, 50.000. Betul. Batasnya jam 9 malam. Jadi yang ingin segera mendapatkan kuota, jangan lupa selesaikan tugasnya Pak Egi. Ya, mungkin Pak Egi kayaknya mereka ya masih malu-malu untuk bertanya. Ya, nanti diketik saja di kolom chat untuk mempersingkat waktu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Egi untuk materinya yang sangat baik sekali untuk kita membangun anak-anak juga yang ada di Fak-Fak, terkhususnya di SMA Don Bosco. Ya, selanjutnya kita ada dalam istirahat ya, sekalian mengisi absen. Oh iya, mungkin sebelum saya lanjut, Pak Egi ini ada pertanyaan di kolom chat dari Amiel Naa. Masih kurang mengerti dengan tugas yang dikasih oleh Pak Egi. Mungkin Pak Egi bisa jelaskan lagi untuk tugasnya. Saya persilakan. Oke, ya baik Bu Melani. Pertanyaan yang bagus ya dari Martinus. Kalau misalnya tidak jelas, silahkan bertanya anak-anak ya, jangan malu-malu ya. Nah, jadi supaya kalian tahu juga nih, ini Pak Egi ini bukan orang yang pertama kali gitu ya memberikan materi ke Fak-Fak, bahkan sudah 4 kali pergi ke Fak-Fak langsung begitu ya. Nah ini mungkin kalian merasa asing, ini Pak Egi ini siapa, dari mana begitu dan seterusnya ya. Jadi Pak Egi sekali lagi seringkali memberikan pelatihan ya anak-anak ya. Rata-rata memang dunia sekolahan, dan Pak Egi tinggalnya memang jauh dari kalian ya. Tepatnya sekarang Pak Egi tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat ya. Nah, jadi kalau tadi bertanya Pak Egi belum jelas pertanyaannya, jadi jangan malu-malu ya. Pak Egi ini juga sekali lagi sudah bersahabat dengan suster, dengan Bapak Ibu guru di sini. Nah, secara singkat anak-anak sekalian, tugas yang tadi Pak Egi berikan gampang sebenarnya kan. Kalian tadi kan sudah mengikuti materi yang Pak Egi berikan ya, terutama materi yang kedua tadi anak-anak, tentang 8 jenis kecerdasan manusia. Betul kan ya? Tadi Pak Egi sudah jelaskan kan? Ada kecerdasan dalam bidang naturalis, dalam bidang tubuh, dalam bidang logika, dalam bidang apalagi tadi matematika, bahasa, musik, dan seterusnya. Nah, setelah kalian simak tadi, kalian bikin ringkasan. Ya, kalian bikin ringkasan misalnya begini. Kamu ketik ya, kamu ketik di di Word, di Microsoft Word, kamu tulis seperti tugas-tugas pelajaran. Misalnya begini, misalnya menurut Martinus, ya kamu bilangnya begini, inspirasi ringkasan yang saya dapatkan dari materi Pak Egi. Misalnya gitu kan, saya hari ini mendapatkan inspirasi bahwa sebenarnya setiap manusia itu punya kecerdasan masing-masing. Tidak boleh menyamakan dengan orang lain. Setiap orang pasti bisa sukses karena punya ada 8 jenis kecerdasan. 8 jenis kecerdasan itu adalah A, B, C, D, E, F, G misalnya. Gitu ya. Lalu saya dari 8 jenis kecerdasan itu kayaknya saya masuknya di kecerdasan yang nomor 1. Nah, gitu ya anak-anak ya. Jadi lebih kurang paling tidak gitu ya. Paling tidak cukup sekitar 2-3 paragraf ya, lebih kurang ya 2-3 paragraf itu sudah cukup membuat ringkasan dari materi Pak Egi. Oke ya, Martinus ya, dan juga teman-teman yang lainnya ya, yang masih belum paham. Jadi intisarinya adalah cara menjawabnya seperti itu ya. Bikin ringkasannya apa materinya,
lalu dikaitkan dengan diri kamu. Kamu lebih cocoknya kemana? Kecerdasan yang mana? Gitu ya. Jadi paling tidak dari situ Pak Egy bisa tahu, oh si Martinus sudah paham dia materinya dan dia bisa mengkaitkan dengan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Lalu sekali lagi cara mengirimnya ada 2 cara tadi anak-anak ya. Buat kamu yang punya Instagram bisa masuk di Instagramnya Pak Egy, dikirim ke situ pakai direct message boleh, atau pakai kamu posting tulisan kamu lalu kamu kamu tag nama Pak Egy tadi ya, Egidius Nusmo, nanti bisa Pak Egy baca. Atau yang terakhir yang kedua adalah dengan mengirim lewat email. Nah, kalau ngirim email sudah tahu semua ya anak-anak ya? Sudah tahu toh? Nah, oke, nanti kalau belum tahu juga nanti bisa tanya dengan Pak Guru Bu Guru untuk mengirim email. Baik, itu mungkin jawaban saya Bu Melani. Mudah-mudahan bisa Iya, Pak dipahami. Egy. Silakan, lanjut. Ya, untuk anak-anak sudah penjelasan dari Pak Egy untuk bagaimana nanti untuk mengirimkan tugas. Jadi mungkin Ibu harap bisa dikerjakan dengan baik dan langsung dikirimkan ke Pak Egy melalui Instagram dan emailnya Pak Egy. Ya, mungkin itu saja. Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Ya, selanjutnya kita ada dalam istirahat. Sekalian mohon untuk anak-anak sekalian mengisi absen yang sudah di-share oleh admin di kolom chat. Tolong diisi absennya. Dan waktu istirahat 15 menit ya. 15 menit. Jadi jangan keluar dari Zoom ini. Anda boleh mungkin menonaktifkan video. Anda mungkin kalau mau ke kamar mandi atau yang mau minum sedikit, mau makan sedikit, 15 menit saja ya. 15 menit kita akan bertemu lagi untuk materi selanjutnya. Ya, jangan lupa sambil istirahat ada absen yang harus diisi di kolom chat. Ya, kita ketemu lagi 15 menit lagi. Sri. Ibu Melani, saya izin pamit dulu ya. Saya Iya, berikan Pak Egy. hostnya ke Bu Melani ya. Silakan Iya, dilanjutkan. iya Pak Egy. Terima kasih Pak Egy. Ya, sama-sama. Selamat bergabung kembali, Suster. Dari tadi enggak bisa. Baik. Pak Egy sudah Ya, anak-anak boleh. Pak Egy sudah membawakan. Sudah, Suster. Sudah. Saya tidak. Ya, anak-anak boleh istirahat 15 menit ya. 15 menit lagi nanti pukul